اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصلحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدمون يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفعين أنا قد لا أتوانى. حتى أولاد القرع وسلطوط وقل اسمع لكونك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولأول الآتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فضل جل من معد تقاصر عن أطاه أنا. صلى الله عليه قد ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرامة. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. قد راق كاس الصفا الصفا. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. قد راق كاس الصفا الصفا.
صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك
Ya Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, jajaran pemerintahan setempat, para pengurus Masjid Darul Falah, serta para dewan asatidzah yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Terkhusus kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Idris Kailani dan juga ayahanda kita Haji Ahmad Kailani, serta hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari yang indah ini. Kemudian salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan kita umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu dalam rangkaian acara Safari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga kata sambutan, yang keempat kultum, yang kelima tausiah agama, dan yang keenam yaitu doa sekaligus penutup. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh santri Pondok Pesantren Muhammad Rafiuddin. Kepada beliau, waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Please. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وانوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh santri Pondok Pesantren Ma'had Al-Fad. Semoga baik beliau yang membaca maupun kita yang mendengar mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami beritahukan bahwasanya acara kita pada malam hari ini disiarkan secara langsung oleh akun media sosial Facebook dan YouTube Toha TV. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang kita hormati Bapak Haji Andi Khairuddin.
Kepada beliau waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Yayasan Masjidil Falah, yaitu Haji Gunata Ibrahim Esa beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua RW di lingkungan RW 05, yang terhormat Ketua RT 23, Ketua RT 24, dan Ketua RT 25. Yang terhormat para undangan, baik dari masjid di lingkungan Darul Falah, dari masjid Manrul Huda, dari masjid Baitul Ulum dan Langgar Sukadamai dan Langgar Tirtumulyo. Yang kami hormati para ustaz, yaitu rombongan pencinta Nabi Muhammad SAW, yaitu safari Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Kiai Haji Ahmad Idris Kailani, yang insyaallah pada malam hari ini akan menyampaikan masalah-masalah kisah dan kelahiran daripada Muhammad SAW dan sejarah-sejarahnya. Yang terhormat para rombongannya, yaitu Ustaz Haji Kailani, yang terhormat Ustaz Hakim Nabili Al-Hafiz, yang terhormat Ustaz Ma'aruf Ihsan, yang terhormat Ustaz kita yang sering ceramah di masjid kita itu Ustaz Dwi, termasuk ya pengasuh daripada Pondok Pesantren Al-Fadah Talang Keramat, dan yang adik-adik kami cintai rombongan hadrah dari Al-Fadah Talang Keramat. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita diberi kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat menghadiri daripada perayaan
kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dengan niat mencintai daripada Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, baik yang terlibat ataupun yang tidak terlibat dalam pelaksanaan hari Maulid Nabi kita Muhammad SAW ini, karena atas jeripayah daripada seluruh panitia, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, acara kita tidak akan terlaksana semeriah ini. Alhamdulillah, saya sangat terharu, sungguh meriah. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membantu acara ini untuk mensukseskan. Mudah-mudahan niat baik daripada bapak-bapak, ibu-ibu yang donatur ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal pada di akhirat nanti. Pada yang terakhir, kami panitia meminta maaf sekiranya di dalam penyambutan ini dari para bapak-bapak, ibu-ibu tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya. Kami atas panitia minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah kata firman saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Haji Andi Khairuddin. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu kultum, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Mas Agus Muhammad Hakim Nazili Al-Hafidh. Kepada beliau, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyakum bissalam al-'athir. Tahiyyatan Islam wa tahiyyatan min ahli al-jinan wa tahiyyatuhum fiha salamun qawlan rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي فضل الربيع بمولد هذا النبي الشافع الذي خصه بالشفاعة العظمى فقال له يا محمد ارفع رأسك ستعطى وقل اسمع واشفع تشفع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين له في آفية وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقا. كان خلقه القرآن وشيء غفران ينصه للإنسان ويفصه بالغفران ويعفو عن ذنبه إذا كان في حقه وسببه، وإذا عودي حق الله لم يقم أحد لغضبه. من رآه بريهة هاب ومن خالطه معرفة أحبه. يقول الحق ولو كان مرا
ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا أياب إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا تكلم فكأنما يجري الناس من كلامه على الثمر وإذا تبسم مثل حب الغمام وإذا نطق فكأن الضر يسقط من ذلك الكلام اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. Masyaallah hadirin, hafizahumullah taala wa ra'akum jami'a. Merupakan anugerah dan nikmat yang begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala Rabbuna jalla wa taala fi ula anugerahkan kepada kita. Di rumahnya kita bersama-sama mengingat kelahiran daripada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kebersamaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini insyaallah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyebab kalau Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, telah bersama-sama tadi kita membacakan daripada sirah dan juga biografi singkat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akhiri dengan bersama-sama kita berdiri guna untuk memuliakan, guna untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan, yang dinyatakan, yang ditulis dalam kitab Adhiyaul Ulami, di dalam kitab yang kita baca bersama-sama tadi dalam Al-Qiyam, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Rabbi ighfir li dzunubi bi barakati hadil musyaffa. Mudah-mudahan segala kesalahan-kesalahan kita, segala kehilafan-kehilafan kita, dengan kita mendengarkan, dengan kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua. Amin, Allahumma amin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, tidak ada sesuatu yang memalingkan diri kita, yang menyebabkan kita lupa dan lalai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan banyaknya perbuatan dosa dan juga banyaknya perbuatan maksiat yang kita lakukan, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Dikarenakan dosa tersebut itulah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita jarang mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jarang mengenang beliau sallallahu alaihi wasallam. Terkadang lisan dan bibir kita ini penat untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita berselawat hanya di dalam solat yang kita kerjakan, untuk di luar solat jarang dan jarang sekali kita sediakan waktu untuk duduk mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merindukan beliau sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, majlis-majlis seperti ini, majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini merupakan majlis yang begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama bisa mengenang, bisa mengingat, bisa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fadlun min Rabbina Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan karunia nikmat yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada tujuan ataupun niat kita menghadiri majlis-majlis seperti ini kecuali untuk memperbanyak mengingat kepada Nabi Muhammad SAW, untuk berupaya sedikit demi sedikit menumbuh kembangkan di dalam hati kita rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan ma'asyiral hadirin Bapak Ibu sekalian, seseorang yang mencintai Nabi Muhammad SAW
kelak di akhirat nanti dia akan mendapat kedudukan yang begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak dia akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada tujuan kita hidup di dunia. Tidak ada keinginan kita untuk hidup di dunia kecuali nanti ketika kita di akhirat kita bisa bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan masyarul hadirin rahimakumullah, segala apa yang kita niatkan, segala apa yang kita permohonkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah hadirnya kita di majlis maulid yang mulia ini. Amin Allahumma amin. Masyarul hadirin rahimakumullah, di banner yang terpasang di depan masjid disebutkan di situ yang merupakan judul ataupun tema peringatan ataupun safari maulid yang kita adakan pada tahun ini. Termaktub tertulis, bagaimana mungkin kami tidak mencintaimu ya Rasulullah. Ini tema, ini judul masyarul hadirin begitu luar biasa, dan inilah merupakan tujuan kami daripada asatid dan juga pengurus yayasan Al-Badr Palembang Darussalam mengadakan safari maulid untuk bersama-sama agar kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Tetapi dari tema tersebut banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pahami. Jikalau kita baca sejenak, bagaimana kami tidak mungkin mencintaimu ya Rasulullah. Memang pertanyaan yang sifatnya tidak, tetapi maknanya mengibatkan, memantapkan bahwasanya diri kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW. Betul? Bagaimana mungkin kami tidak mencintaimu ya Rasulullah? Berarti kita mencintai Rasulullah SAW. Akan tetapi masyarul hadirin rahimakumullah, jikalau kita memang betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW, jikalau kita memang betul-betul merindukan Nabi Muhammad SAW, apa yang sudah kita perbuat, kita peruntukkan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita berbicara hal demikian, bagaimana seseorang bisa cinta kepada Nabi Muhammad SAW jikalau dia tidak kenal kepada Nabi Muhammad SAW, dan hal itu sudah lumrah. Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Man la ya'rifu kaifa yuhibbu wa man la yuhibbu yara fi ghairi. Barang siapa yang tidak kenal kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin dia bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan barang siapa yang tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan mencintai selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal sosok figur Nabi Muhammad SAW. Kenal Bapak Ibu sekalian dengan Nabi Muhammad. Siapa nama beliau? Siapa nama orang tua beliau? Bagaimana keadaan beliau? Siapa nama istri-istri beliau? Siapa nama anak-anak beliau dan lain sebagainya, yang merupakan kesemua itu kewajiban kita sebagai umat manusia Nabi Muhammad SAW untuk mengetahuinya. Dikarenakan dengan kadar ma'rifatnya kita kepada Nabi Muhammad SAW, dari sini juga Bapak Ibu sekalian, kadar kedekatan kita nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad SAW. Malu Bapak Ibu sekalian, jikalau kita hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad SAW yang menyatakan dengan tulus hati, seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi kita, rasul kita, suri tauladan kita, akan tetapi kita tidak kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kalah dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita lihat kita lebih afdal daripada mereka, tetapi rasa kenal mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW begitu luar biasa. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Kashful Athar, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi radhiyallahu anhu, yang disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Buraidah. Di dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kenalnya sebatang pohon dengan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu datang seorang kafir menghadap Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Ya Muhammad, jikalau engkau memang betul-betul seorang Nabi dan Rasul,
tunjukkan kepada saya bukti bahwasannya engkau adalah seorang nabi dan rasul. Lantas apa yang dia lakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Maka Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, memerintahkan kepada laki-laki ini untuk menemui batang pohon yang ada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Wahai fulan, engkau temui pohon tersebut, engkau panggil dia, katakan bahwasannya aku Muhammad Rasulullah memanggil. Dikarenakan sang laki-laki ini ingin mengetahui bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Datang dia berjalan menemui pohon tersebut. Saya berkata, wahai pohon, Muhammad memanggilmu. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, apakah yang terjadi? Apakah yang direspon oleh pohon tersebut ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW memanggilnya? Serentak seketika itu juga, ketika pohon tersebut mendengar bahwasannya Nabi Muhammad SAW memanggilnya, ia berjalan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Busairi di dalam kitab Burdah beliau. Ada beberapa bait syair beliau menyatakan, ja'at lida'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sadim bila ghadami ka'annama ja'at lida'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sadim bila ghadami ka'annama satran lima katabat furu'ah min badil khatibil lagami. Datang seketika itu juga tanpa berpikir panjang lebar ini pohon menemui Nabi Muhammad SAW. Dia berjalan di atas bumi, menggerakkan ranting-rantingnya dan akar-akarnya. Ketika berada di hadapan Nabi Muhammad SAW, dia langsung bersujud di hadapan Nabi Muhammad SAW. Seraya berkata, labbaik ya Rasulullah. Laki-laki kafir ini melihat kejadian yang begitu luar biasa. Secara spontanitas, pada waktu itu juga dia menyaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Yang perlu kita pahami, yang perlu kita renungi Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin sebatang pohon yang ketika dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW langsung menemui Nabi Muhammad SAW, memenuhi panggilan Nabi Muhammad SAW. Hal demikian Bapak Ibu sekalian, dikarenakan pohon ini mengenal luar biasa akan sosok Nabi Muhammad SAW, yang memanggilnya adalah Rasulullah, yang memanggilnya adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena sebab hal demikianlah ia langsung memenuhi panggilan Nabi Muhammad SAW. Tetapi bagaimana dengan kita, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, terhadap panggilan Nabi Muhammad SAW, terhadap seruan Nabi Muhammad SAW, terhadap ajakan Nabi Muhammad SAW? Apakah kita merespon panggilan tersebut sebagaimana responnya batang tersebut ketika dipanggil Nabi SAW, ataupun sebaliknya? Jikalau kita merespon mungkin dengan respon yang begitu luar biasa merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jikalau sebaliknya, maka kita taubahnya lebih jelek, lebih buruk keadaan kita daripada pohon tersebut. Pohon yang tidak memiliki akal dan hati nurani bisa memenuhi panggilan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita umat manusia yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal dan nurani kita terhadap panggilan Nabi Muhammad SAW? Allah Rabbuna Jalla wa Ta'ala azamatu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan Nabi Muhammad SAW, wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasulmu Nabi Muhammad SAW, maka ambillah, maka kerjakan. Apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, maka tinggalkan. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jikalau kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka Bapak Ibu sekalian, apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW daripada sunnah beliau yang banyak kita tinggalkan, yang banyak kita lakukan, maka mulai dari sekarang kita mempunyai tujuan dan niat
dan serta tekad yang kuat untuk segera menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jikalau kita sedikit demi sedikit mengikuti Nabi Muhammad SAW, fa insyaallah subhanahu wa ta'ala Allah janjikan kebahagiaan hidup di dunia, terlebih-lebih nanti ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menumbuh kembangkan dalam hati kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semua dipermudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti, untuk mengamalkan dan juga menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan, dan kami mohon maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian telah kita perdengarkan kultum yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Mas Agus Muhammad Hakim Nazili. Meningkat ke acara yang kelima, yaitu acara inti kita pada malam hari ini, tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita, Mudir Pondok Pesantren Ma'had Al-Fat Talang Keramat dan Pondok Pesantren Ma'had Badar Palembang, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Idris Kailani. Kepada beliau, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawaliyah wa alaihil mutakathirah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sayyidu ahli dunya wa sayyidu ahli akhirah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan segenap tokoh agama, pemuka masyarakat, para sepuh, orang tua yang hadir pada kesempatan yang penuh keberkahan ini. Wabil khusus segenap jajaran pengurus Masjid Darul Falah, Bapak Ketua Bapak Haji Andi Khairuddin, dan juga Bapak Ketua Yayasan Bapak Haji Gunata, yang mudah-mudahan beliau-beliau ini dan juga semua orang tua yang hadir pada malam hari ini, kesemuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, panjang umur dalam keadaan taat dan ibadah, dan kita semua yang hadir insyaallah mendapatkan keberkahan dari majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan orang tua kami, Ketua Yayasan Al-Badar Palembang Darussalam yang menyelenggarakan kegiatan Safari Maulid yang tahun ini memasuki tahun ke-10, Ayahanda Haji Ahmad Kailani dan segenap jajaran asatidzah yang tergabung di dalam pesantren Al-Fat, pesantren Badar, dan semua pengurus dan panitia pelaksanaan Safari Maulid 12 malam berturut-turut, dan juga para santri, para jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, yang mudah-mudahan kebersamaan kita mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersama-sama hadir melalui rangkaian program Safari Maulid memasuki malam yang berapa? Kelima ya, dari bulan Rabiul Awal. Berpindah kita dari satu masjid ke masjid, tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah untuk mensyiarkan
dan menghidupkan majlis yang di dalamnya kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, yang di dalamnya kita bersama-sama mengenang kemuliaan, keagungan, dan juga segala macam bentuk karunia yang Allah berikan kepada manusia mulia. Manusia mulia yang kemuliaannya tidak pernah menjadi hina. Manusia yang mulia dan orang yang memuliakannya pun akan menjadi mulia di hadapan Allah. Dan siapapun yang merendahkannya, yang mencoba untuk menjatuhkannya, yang mencoba untuk merendahkan dan juga membunuh karakternya, maka justru orang tersebutlah yang kemudian menjadi binasa. Orang tersebut yang menjadi hina, orang tersebut yang menjadi celaka dunia dan akhirat. Inna syani'aka huwal abtar. Demikian keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikra. Kami kata Allah, kami pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta, pencipta seluruh umat manusia dari semenjak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, telah memberikan keputusan bahwa kami telah mengagungkan dan memuliakan, mengangkat dzikra, nama Nabi Muhammad SAW, sebutan Nabi Muhammad SAW. Maka jikalau zat yang maha mulia telah memberikan keputusan, maka keputusannya tidak ada yang bisa mengganggu-gugat, tidak ada yang bisa kemudian naik banding untuk mencoba membatalkan keputusan tersebut. Maka barang siapa yang mencoba untuk menggugat, barang siapa yang mencoba untuk membatalkan, atau barang siapa yang mencoba untuk merendahkan keputusan Allah yang telah memutuskan bahwa nabinya Nabi Muhammad adalah manusia yang diagungkan, manusia yang mulia, maka justru perbuatannya akan menjadi bumerang buat dirinya. Maka harkat dan martabatnya lah yang kemudian akan menjadi rendah, akan membuat dia terhina, dan akan menjadikan dia celaka, sengsara dunia dan akhirat. Dan ini Bapak Ibu sekalian berlaku sepanjang masa, dari semenjak zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Siapapun dia orangnya, setinggi apapun derajat dan kedudukannya, sebesar dan seluas apapun kekuasaannya, entah dia seorang raja, entah dia seorang penguasa, ataukah dia bangsawan, ataukah dia orang yang kaya raya, ataukah dia orang yang memiliki banyak tentara dan prajurit, jikalau dia mencoba untuk menghinakan Nabi Muhammad, hancur semua kehormatan yang ada pada dirinya. Cepat atau lambat hanya masalah waktu saja. Karena dia tidak berhadapan dengan Nabi Muhammad, dia berhadapan kepada Tuhannya Nabi Muhammad, dan dia adalah bagian dari ciptaan Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita lihat mereka-mereka yang di zaman jahiliyah, mereka-mereka yang merupakan pemuka-pemuka Quraisy yang mengklaim dirinya sebagai orang yang penuh dengan kehormatan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan segala macam penghargaan di kehidupan masyarakatnya, dalam status sosialnya. Di dalam kehidupannya dia mencoba untuk melecehkan Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad. Namun apa yang terjadi? Mana sebutan nama mereka saat ini? Tidaklah tersebut nama mereka di dalam sejarah kecuali hinaan dan cacian yang tertuju kepada mereka. Mana Umayyah bin Khalaf, mana Abu Lahab, mana Abu Jahal. Ini pemuka-pemuka Quraisy. Mana Uqbah bin Abi Mu'aid, mana Ubay bin Khalaf. Ini orang-orang yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, yang kemudian Allah putuskan untuk mereka keputusan bahwa mereka sengsara, celaka dunia dan akhirat. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Kalla, celaka neraka wail kata Allah
Tahukah Anda apa itu neraka wail? Wail adalah kalimalil halak, ucapan-ungkapan yang digunakan di dalam bahasa Arab untuk ungkapan sial, celaka bagi pelakunya, bagi orang yang disematkan pada dirinya wail. Dalam beberapa tafsir, para ulama memaknai kalimat wail adalah wadin fi jahannam. Wail itu adalah satu lembah di neraka jahannam. Sebuah lembah di neraka jahanam. Jadi neraka itu, Bapak Ibu sekalian, itu bertingkat-tingkat. Cuma bedanya kalau dengan surga itu tingkatnya dari bawah ke atas normal. Tapi kalau neraka itu tingkatnya dari atas ke bawah. Ya. Jadi kalau dia masuk neraka yang paling tinggi, berarti itu neraka yang paling rendah. Nah, wail ini adalah lembahnya. Lembah yang ada di neraka jahanam. Neraka jahanam itu yang mana jikalau lembah ini ditampilkan di dunia, atau ada gunung-gunung dunia yang kokoh, yang sedemikian luar biasa hebatnya, kemudian dibawa atau dihantarkan ke wail ini atau ke lembah ini, maka gunung-gunung tersebut pasti akan meleleh. Siapa yang menceritakan ini? Allah yang menciptakan neraka dan surga. Bagaimana dengan kita yang hanya terdiri dari kulit dan tulang dan darah, yang ketika tersambar api kecil saja kita menjerit dan teriak kepanasan. Gunung saja dimasukkan ke dalam wail itu, dia pasti akan meleleh. Bagaimana dengan tubuh manusia? Diperuntukkan untuk siapa? Di antaranya Allah firmankan, wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail bagi mereka yang humazah, yang mengejek-ngejek, yang mengumpat, yang mencela, yang memaki-maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humazah, para ulama mengatakan, ahli tafsir, itu kriteria orang yang suka mengumpat, mencela, mencaci maki di tempat terbuka, di hadapan orang. Jadi orang itu dicela habis-habisan di depan orang banyak. Ini pelakunya disebut dengan humazah. Kalau lumazah itu dia dari belakang, ya. Dia umpat, dia nggak berani di depan, ya. Jadi dia berani cela, berani caci maki orang dari belakang. Maka kedua-duanya semuanya mendapat bagian dari wail, di mana di dalam kehidupan mereka ini adalah perilaku orang-orang yang hidup pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka selalu kerjanya hari-hari seolah tidak ada pekerjaan lain kecuali hanya menghina, mencoba untuk merendahkan, mencela, mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Nabi Muhammad kemudian menjadi hina dengan celaan mereka? Apakah Nabi Muhammad menjadi hilang pangkat dan derajatnya di sisi Allah karena cacian mereka? Karena konspirasi yang mereka lakukan untuk menjatuhkan harkat dan martabat Nabi Muhammad? La wallah, demi Allah, sedikit pun tidak pernah Nabi bergeser dari kemuliaannya. Tidak pada masanya, tidak pada masa setelahnya, bahkan sampai akhir zaman. Karena Allah sudah bersumpah, Allah sudah memastikan, Allah telah memberikan keputusan, wa rafa'na laka dzikra. Karena itu kita lihat termasuk bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada di dunia ini satu nama yang paling banyak disebut, ya, dari waktu ke waktu, dari nama makhluk melebihi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak di negara Islam atau di negara non-Muslim, nama terbanyak yang paling sering disebut dalam satu hari satu malam tidak ada lain adalah nama Nabi Muhammad. Coba perdengarkan azan itu bagaimana. Setiap 5 waktu kita dengarkan azan, meskipun ada sebagian orang merasa gerah, ya, kemudian memberi satu kebijakan supaya azan jangan lagi diperdengarkan, dikumandangkan. Bahkan pada masa
Satu masa di negeri Turki, pemimpinnya mencoba untuk merubah azan, dirubah menjadi bahasa Turki supaya tidak ada lagi kaitan ghirah, kebangkitan umat Islam pada masa itu dipadamkan dengan digantikan segala macam hal-hal yang berbau syariat dengan hal-hal yang bersifat sekuler. Namun apa yang terjadi? Berapa lama mereka bertahan? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, pada akhirnya tumbang. Pada akhirnya akan menemukan jalan kehancurannya. Dan kita lihat dalam beberapa tahun belakangan, mungkin 7-10 tahun yang lalu, bagaimana negeri barat mencoba untuk melecehkan Nabi Muhammad, mencoba untuk menjatuhkan harkat dan nama beliau. Tapi apa justru yang terjadi? Nama beliau semakin melesat, kemuliaan beliau semakin meninggi. Siapa yang hina? Yang hina justru mereka yang mencoba untuk menjatuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung kalau pada malam hari ini kehadiran kita di masjid ini tidak ada lain, tidak ada bukan untuk mengambil bagian daripada memuliakan dan mengagungkan nama Nabi Muhammad, menyebut nama beliau, memuliakan nama beliau, yang mana nama beliau dimuliakan oleh Allah. Kita tidak sedang mengkultus individukan Nabi Muhammad, tidak, tapi justru Allah yang perintahkan kita untuk banyak-banyak menyebut dan bersalawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat ini adalah anugerah dari Allah untuk kita, umat beliau, sebagai jalan penghubung antara kita dengan Nabi Muhammad. Karenanya Rasulullah SAW dalam beberapa hadis beliau meriwayatkan, dalam beberapa hadis dikatakan, disampaikan oleh beliau, di dalam beberapa kitab hadis beliau menyatakan inna akrabakum minni yaumal qiyamati fi kulli mautinin aktsarukum alayya salatan fid dunya atau kama qala salawatullah wa salamuhu alaihi. Sesungguhnya orang yang nanti paling dekat denganku tempatnya di seluruh lokasi di hari kiamat, dia akan selalu dekat bersama Rasulullah. Di padang mahsyar dia dekat dengan Rasulullah. Saat hisab dia dekat dengan Rasulullah. Di telaga dia dekat dengan Rasulullah. Saat menyeberang Siratal Mustaqim dia dekat dengan Rasulullah. Fi kulli mautin, di semua lokasi di hari kiamat. Karena hari kiamat itu Bapak Ibu bukan cuma padang mahsyar. Ada beberapa lokasi yang harus kita lewati. Kita harus laporan di sana, kita harus ada di sana. Amal kita akan dihisab, diperhitungkan. Kemudian setelah itu, setelah diputuskan apakah kita termasuk orang-orang yang banyak melakukan amal soleh atau tidak, nanti kita akan dihadapkan kepada jembatan Siratal Mustaqim. Kalau kita selamat, nanti kita akan berada di haud, di telaga Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh pada saat itu para jamaah sekalian, kita tentunya sangat berharap, mengangan-angankan dan menginginkan supaya kita bisa dekat dengan Rasulullah. Karena kalau kita dekat dengan Rasulullah, amanlah posisi kita. Tapi kalau kita jauh dari Rasulullah, bahkan kita tidak tahu di mana Rasulullah, tidak melihat wajah Rasulullah, tidak bisa berjabatan tangan dengan Rasulullah, nanti di hari kiamat celaka, kata Rasulullah SAW. Al-wailu liman lam yarani yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, kata Rasulullah, istri beliau, sungguh celaka, binasa, sial orang-orang yang nanti di hari kiamat dia tidak bisa melihat wajahku. Kenapa dia tidak bisa melihat wajah Rasulullah SAW? Karena pada masa itu, Bapak Ibu sekalian, yang jadi barometer untuk beliau itu bukan mata telanjang kita ini, tetapi mata batin kita. Mata yang selama di dunia digunakan untuk
mengikuti dan mentaati aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mata yang seperti ini nanti berarti telah mempersiapkan dirinya untuk memandang Rasulullah di hari kiamat. Maka sungguh beruntung mereka-mereka yang di hari kiamat memandang wajah Rasulullah. Karena itu kita persiapkan diri kita masing-masing. Ya. Hidup di dunia sesaat, tidak lama, 60 tahun, 70 tahun. Persiapan apa yang sudah kita persiapkan untuk tiba nanti di hari kiamat? Semua kita pasti hadir, semua kita pasti datang, mau tidak mau pasti akan dihadirkan di padang mahsyar. Tidak bisa kemudian kita mau membelot, mau menghindar, nggak bisa karena nggak ada pilihan. Seperti halnya tidak ada pilihan ketika kita hidup, kita pasti mati, nggak ada pilihan lain. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Proses kehidupan seperti itu. Sekarang kita hidup, besok lusa, pekan depan, bulan depan, kita pasti akan menghadap kepada Allah. Dan di situ akan bermula, akan terlihat kebahagiaan kita atau naudzubillah kesengsaraan. Al-qabr imma rawdah min riyadil jannah. Kubur itu bisa jadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang api neraka. Keputusannya kita ambil di saat kita hidup. Maka barang siapa yang di dunia berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad, dengan cahaya Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, dia kemudian menjalankannya, dia kemudian menjadikan lentera petunjuk di dalam kehidupannya, maka dia akan selamat dunia sampai akhirat. Tapi sungguh sial, sungguh memprihatinkan mereka-mereka yang tahu bahwa ini adalah cahaya terang yang akan membawa dan membimbingnya di perjalanan kegelapan malam, tapi dia abaikan dengan angkuh dan sombongnya. Untuk apa beragama? Untuk apa sholat? Untuk apa bersolawat kepada Nabi Muhammad? Untuk apa bayar zakat? Untuk apa puasa? Aku punya harta, aku punya kepandaian, aku punya kekuasaan, tidak perlu dengan agama. Maka orang-orang yang seperti ini sejatinya mereka adalah orang-orang yang sengsara di dunia sebelum kelak di akhirat. Dalam surat Al-Furqan Allah ceritakan, Allah dokumentasikan bagaimana penyesalan yang begitu dalam terjadi pada seseorang yang tadinya dia sudah masuk Islam, yang tadinya dia sudah beriman, yang tadinya dia sudah bersyahadat kepada Nabi Muhammad, tetapi karena mengikuti temannya, pengaruh dari pergaulannya, kemudian dia murtad keluar dari Islam. Bahkan dalam beberapa tafsir dikatakan karena temannya memerintahkannya, demi pertemanannya, demi loyalitasnya akan persahabatannya, kalau kau masih tetap ingin bersahabat denganku, ludahi Muhammad. La ilaha illallah. Padahal dia sudah masuk Islam, padahal dia sudah dapat lentera, padahal dia sudah mendapatkan jaminan untuk masuk surga, tetapi dia abaikan, dia tinggalkan itu kesemuanya. Diabadikan ceritanya di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, wa yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi. Nanti di hari kiamat orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menggigit tangannya, menggigit jemarinya. Sampai diriwayatkan dalam tafsir itu, menggigit tangannya sampai nanti tulang-tulangnya habis, ya, sampai ke sikunya digigit. Saking apa? Saking menyesalnya. Ya, kita kalau di dunia kalau nyesal kan ada gigit jari, ada istilah gigit. Ini bukan sekedar gigit jari, saking menyesalnya gigit tangannya, kedua tangannya digigit habis. Wa yauma ya'tu dhalim. Orang ini merasa dirinya rugi karena telah menzalimi dirinya sendiri. Ala yadai, dia gigit tangannya. Yaqulu, dia berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai kata dulu waktu aku hidup di dunia ada jalan, ada wasilah, ada andalan yang bisa aku andalkan, menjadikan Rasulullah sebagai jalanku, menjadikan Rasulullah sebagai orang yang aku imami, aku ikuti, aku dekati.
Padahal dia sudah dekat dengan Rasulullah. Dia sudah beriman dengan Rasulullah. Sudah pernah saya sampaikan ceritanya. Orang ini mempunyai tradisi namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, tradisinya dia, kebiasaan dia, kalau pulang dari bepergian jauh, dia biasa undang orang untuk makan. Tradisi zaman jahiliyah yang dia suka lakukan. Dan tradisi ini terus berlanjut. Setiap dia berangkat dari bepergian jauh, dia kemudian undang orang-orang, kerabatnya, teman dekatnya, sahabat-sahabatnya untuk makan di rumahnya. Karena dia punya hubungan baik dengan Rasulullah, yang pada saat itu Rasulullah sudah mendakwakan Islam, masih di kota Mekah, maka dia undang Rasulullah SAW. Ketika tiba waktunya jamuan makan, ia persilakan Rasulullah untuk makan. Silakan wahai Muhammad, cicipi makan hidangan yang aku siapkan. Maka Rasulullah SAW dengan rahmat dan kasih sayangnya lihat orang ini orang baik, sayang, ya, kebaikannya itu hanya terputus di dunia. Maka Rasulullah tawarkan kepadanya Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Aku tidak akan makan kecuali engkau bersyahadat. Jadi Rasulullah berikan penawaran. Ketika ditodong seperti ini, orang tadi, ya karena dia pantang. Orang Arab itu, Bapak Ibu, kalau menjamu tamu, itu kalau kita diundang ke rumahnya, dia pantang sekali kalau kita keluar rumah nggak makan. Jadi aib, jadi malu besar buat dia. Maka apa yang terjadi? Uqbah ini akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, sekedar ingin supaya siapa? Rasulullah mau makan di rumahnya. Meskipun syahadatnya ini hanya syahadat sebatas lisan, ya, tetapi jikalau Allah mengendahkan kebaikan, bisa jadi syahadat ini menjadi syahadat yang kuat nantinya. Karena itu rukun Islam itu, orang itu dinyatakan Islam cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah Islam dia. Tidak boleh lagi diperangi, tidak boleh lagi dibunuh, tidak boleh lagi kemudian dirampas hartanya, harus dijaga kehormatannya. Saudara kita sesama muslim, dia pikir sudah aman. Yang penting Rasulullah Nabi Muhammad mau makan di rumahnya. Selesai pulang, ternyata kejadian ini viral di masyarakat. Kedengaran sama teman-temannya. Siapa teman-temannya? Ada dalam satu riwayat Ubay bin Khalaf, dalam riwayat lain Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf yang kita ceritakan semalam. Ya. Majikannya siapa? Majikannya Bilal bin Rabah. Punya anak namanya Sofwan bin Umayyah yang kita ceritakan semalam. Ya. Ada 2 riwayat. Walhasil kedua sahabat dekatnya ini dalam beberapa riwayat mengatakan bahwa mengintimidasi dirinya. Saya dengar kamu udah ikut-ikutan dengan ajaran Muhammad. Langsung dia katakan, oh enggak, saya enggak ikut kok. Loh, saya dengar kamu bersyahadat. Itu supaya Muhammad mau makan saja. Saya malu lah kalau dia masuk rumah saya, keluar tidak mah. Oh jadi kau tidak Islam? Enggak. Betul. Tapi kau harus buktikan. Nanti kau pelan-pelan bilang tidak Islam, tahu kau Islam. Buktikan. Kalau kau ingin persahabatan kita tetap baik, tetap langgeng, kau pergi kepada Muhammad, nyatakan bahwa kau keluar dari Islam, dan yang paling penting tunjukkan, ludahin wajahnya Muhammad. Seperti itu ya, seperti itu. Dan apa yang terjadi? Dia demi persahabatannya, demi loyalitasnya, kesetiaan dengan temannya, keluar dari Islam. Dan yang lebih parah lagi, dia datangi Nabi Muhammad, mencoba untuk meludahi Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Ya, ketika dia coba ludahi Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Ludahnya kembali kepada dirinya sendiri, dan ketika kembali ke dirinya sendiri, ludah tersebut berubah menjadi panas, membakar pipinya yang membekas sampai akhir kematiannya. Dan orang ini, Uqbah ini, akhirnya matinya di dalam peperangan Badar. Karena Rasulullah bilang,
sungguh apa yang kau lakukan ini ya, satu perbuatan yang kalau kau ada di luar kota Mekah, aku akan ayunkan pedang kepadamu. Dan apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh Rasulullah betul. Ketika dia keluar di kota Mekah, berjumpa di dalam peperangan Badar, dia pun tersungkur mati di dalam peperangan Badar. Nah, kisah ini di dunia, tapi Allah kemudian ceritakan nanti akibatnya di hari kiamat. Jadi cerita di dunia tidak selesai di dunia, Bapak Ibu. Mereka yang menghina Nabi Muhammad, mereka yang mencoba untuk membunuh karakter Nabi Muhammad, mengganggu Nabi Muhammad, dia akan hina. Tidak hanya di dunia, tapi kelak sampai di akhirat. Diabadikanlah cerita dia ini, cerita dia di dunia sampai di akhirat. Apa yang akan dia dapat di akhirat? Wa yawma ya'udzu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata ya laitani lam attakhidz fulanan khalila. Kesal, andai kata saya tidak jadikan si fulan ini teman saya, ya, laqad adallani anid dzikri ba'da idja'ani, dia sudah menyesatkan saya padahal Islam sudah datang, cahaya itu sudah saya sebutkan, saya ucapkan syahadatnya, tapi dia sesatkan saya. Ya. Ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan itu selalu berupaya untuk menghinakan manusia. Jadi semua godaannya, semua tipu dayanya, semua bujuk rayunya tujuannya adalah untuk menghinakan kita umat manusia. Para ulama mengatakan wa kana syaitan di sini yang dimaksud adalah semua, siapa saja, baik dari kalangan manusia, kalangan jin yang mencoba menghinakan umat Islam di dalam kehidupan mereka dengan mencoba mengganggu keimanan mereka. Jadi yang coba-coba membisikkan bahwa tidak usah ikut-ikutan merayakan maulid, ya. Ada apa itu maulid bid'ah, ada apa itu maulid tidak ada tuntunannya. Ini yang dia mikir, coba. Orang maulid ini apa yang dikerjakan? Kita minum minuman keras di sini. Nah, ada yang haram nggak kita lakukan di sini? Ibu-ibu sama bapak-bapak campur, kan dipisah, kan gitu. Makanannya makanan haram. Nah, terus yang kita dengarkan di sini apa? Konser musik. Mana yang haramnya mana? Yang kita dengarkan Al-Quran. Yang kita dengarkan cerita Nabi Muhammad. Yang kita baca salawat kepada Rasulullah. Mana yang bid'ahnya mana? Kalau dia bilang yang bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan pada masa Nabi Muhammad, waduh, banyak sekali kita ini bid'ah itu. Ya, mikrofon ini bid'ah, bisa pakai mikrofon. Kamera ini bid'ah. Quran ini bid'ah. Quran ini bid'ah ini. Karena zaman Nabi Muhammad nggak ada Quran model kayak gini. Qurannya ada di lembaran apa? Pelepah kurma. Adanya di mana? Di hati para sahabat, dihafalkan oleh mereka. Al-Quran itu pada masa itu tidak ada diharokati. Jangankan pakai harokat, pakai titik pun tidak. Nah, yang bilang bid'ah itu coba kalau baca Quran yang model kayak gitu bisa nggak dia baca? Ya. Berpikir yang jernih. Berpikir yang jernih. Jangan kita kemudian termakan oleh agitasi propaganda mereka. Ya. Dibilang kalau maulid itu bagus pasti Nabi Muhammad mengadakan. Ya. Kalau maulid itu ada kebaikan pasti para sahabat Nabi mengadakan. Zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada. Ya sama. Banyak yang tidak ada pada masa Nabi, pada masa sahabat ditinggalkan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, bukan berarti kemudian haram untuk dilakukan. Ya.
Mestinya ini Pak Haji, masjid kita yang lebih hemat ngikutin zaman Nabi, timbun pakai pasir aja, nggak usah pakai keramik. Kan aman, nggak usah pakai. Ini bid'ah semua ini. Bid'ah semua. Hah? Bid'ah. Nggak ada. Memang nggak ada zaman Nabi Muhammad kumpulin orang, ayo nanti kita tanggal sekian jam sekian kumpul ya di masjid baca maulid. Nggak ada lah model kayak gitu. Tapi kalau arahan beliau mengatakan bahwa man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang menginisiasi, mengajak orang, mentradisikan satu kebaikan, selama kebaikan tersebut tidak ada larangannya, tidak berseberangan, tidak bertabrakan dengan larangan-larangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Zaman Nabi ada nggak madrasah? Ada nggak sahabat nganter anaknya ke sekolah? Hah? Ada nggak kelas-kelas itu? Nggak ada. Zaman Nabi ada nggak belajar sampai universitas? Zaman Nabi ada nggak para sahabat itu yang hafal Quran di belakangnya dapat julukan Umar bin Khattab Al-Hafiz? Nggak ada. Kan begitu. Tapi itu kenapa tidak dikatakan bid'ah? Bid'ah, tetapi itu hanya sekedar wasilah, sekedar metode saja, sekedar cara bagaimana merangkum pendidikan menjadi lebih baik. Nah sekarang kita duduk di sini, ini kan cuma sekedar wasilah saja, metode saja. Kumpulkan orang, duduk bersama-sama, baca sholawat, ya. Majlis di dalamnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang tua ketemu dengan yang muda, salaman, bersalawat kepada Nabi Muhammad, ya. Karena itu Syekh Ali Jum'ah, salah seorang ulama besar Mesir yang sampai sekarang masih hidup, beliau dengan lantangnya berkata di dalam majelis beliau, tolong coba cari satu ulama sepanjang sejarah umat Islam yang mengharamkan perayaan Maulid. Selain ulama-ulama mereka lah ya. Kalau ulama-ulama mereka nggak masuk hitungan. Semuanya sepakat bahwa ini adalah satu cara untuk kita belajar bersama-sama memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah suara-suara seperti itu didengar. Ini perlu saya sampaikan karena sekarang media sosial ini luar biasa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Ada setan juga dari semua kalangan. Karena manusia itu minal jinnati wan nas, an-nas itu kan banyak, macam-macam, ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Ada rakyat yang bukan masuk kelompok setan, ada juga yang masuk kelompok setan. Ya. Ada ulama mengklaim dirinya ulama, ada juga masuk dalam kelompok ini. Ya, karena sayatinil jinni wal ins, setan, jin dan manusia. Tujuannya apa? Wa kana syaiton lil insani khazula. Tujuan setan itu bagaimana supaya kita umat Islam ini, manusia ini menjadi hina. Kapan orang itu jadi hina? Kalau dia tidak memuliakan Nabi Muhammad, kalau dia tidak ikut ajaran Nabi Muhammad, kalau dia merendahkan martabat Nabi
tidak mau menteladani ajaran beliau, jadilah dia hina. Maka setan lakukan itu. Dan kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran. Karena itu kita tentunya berharap dengan pertemuan-pertemuan kita di majelis seperti ini, mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok yang disabdakan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dekat bersama Rasulullah dengan memperbanyak bacaan salawat kepada beliau. Insya Allah malam berikutnya kita akan sampaikan materi tentang upaya untuk bisa dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat. Penyebab orang itu bisa dekat dengan Rasulullah. Tadi sudah kita ungkapkan di awal, satu di antaranya dengan memperbanyak bacaan salawat kepada Rasulullah. Insya Allah malam besok kita akan bukakan kemuliaan dan keutamaan salawat kepada Rasulullah. Untuk yang tidak bisa hadir, silakan bisa akses channel akun Toha TV. Nanti kegiatan ini juga senantiasa dipublikasikan, disiarkan secara langsung live streaming, bisa diikuti kalau tidak bisa hadir secara fisik, sehingga insya Allah materi ini akan terus bersambung. Dan mudah-mudahan pada akhirnya selesai kita menyelenggarakan maulid ini, hati kita tertambat, terpaut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai penutup, saya ajak kepada kita kesemuanya untuk bersalawat dengan salawat yang diajarkan oleh guru mulia kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang insya Allah nanti tim Toha TV pada malam berikutnya, malam besok dicetak dan dibagikan ke jamaah supaya nanti dijadikan bacaan rutin sepanjang bulan maulid ini. Siap untuk baca salawat? Perbanyak baca salawat kepada Rasulullah. Mari sama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Iftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'is salihin min bariyatik adada ilmik wa ghfir wa aghith wa farrij bi fadlika wa minnatik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Iftahi babi rahmatik Sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'is salihin min bariyatik adada ilmik wa ghufir wa aghith wa farrij bi fadlika wa minnatik. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Iftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'is salihin min bariyatik adada ilmi waghfir wa aghith wa farrij bi fadlika wa minnatik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatiha
duduknya kita di majelis ini, semua langkah kita, sholawat yang kita baca dicatat diabadikan oleh Allah sebagai amal soleh kita, menjadi bukti insya Allah mudah-mudahan tertanamnya rasa cinta pada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi mari sama-sama saya ajak kita kesemuanya untuk perbanyak baca sholawat Nabi. Ya, pulang dari rumah kita, pulang dari masjid ini ke rumah kita masing-masing. Jangan kita tidur terkecuali hari itu kita sudah banyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Setidak-tidaknya baca 20 kali untuk tahap pemula. Nanti tingkatkan 30, 40, ya, diupayakan setiap malam. Setiap malam kita baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita kesemuanya. Saya atas nama Yayasan Al-Badar Palembang Darussalam dan juga segenap Dewan Guru, Dewan Asatidzah dan panitia pengurus program Safari Maulid 12 malam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Masjid Darul Falah dan juga kepada para jamaah yang telah berkenan menerima kedatangan kami, dan kami juga mohon maaf jikalau dalam penyampaian dalam acara ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah. Dan terakhir kami mengundang Bapak Ibu sekalian, mohon kiranya berkenan untuk meringankan langkah kaki hadir di dalam acara penutupan Safari Maulid pada tahun ini yang jatuh pada tanggal 19 Oktober hari Selasa. Hari ini Senin, besok Selasa depan, yang akan diselenggarakan mulai jam 8.30 ya sampai jam 12, yang insya Allah diselenggarakan di pesantren Al-Fat Talang Keramat, yang tahun ini kita kedatangan tamu mulia, yaitu salah satu keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Syekh Ad-Da'ilallah Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani. Beliau berasal dari Palestina tapi sudah 2-3 tahun ini tinggal di Indonesia. Karena itu silakan Bapak Ibu kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama meramaikan dan kegiatan ini. Mudah-mudahan insya Allah itu semuanya tercatat sebagai amal soleh kita. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita perdengarkan penyampaian oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Idris Kailani. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita renungi dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu doa, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Iskandar Umar. Kepada beliau waktu dan tempatnya kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddina biha Allah ya Allah ya Allah min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sa'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa 'afatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi
سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين taqabbal minkum Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله نحفظ بحول الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله يصلح لنا العديد بجاه والحديد نحفظ به